Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Wisnu Aribowo Probonegoro dalam channel YouTube. Kali ini kita bicara tentang sejarah dan generasi komputer. Perkembangan teknologi informasi, khususnya hardware komputer, dikelompokkan dalam dua periode perkembangan, yaitu periode 1940 dan setelah 1940. Pada tahun sejarahnya adalah pada tahun 1642, Baselin Pascal menciptakan mesin hitung mekanik yang pertama yang diberi nama dengan Pascal Line. Jadi pertama bukan komputer tapi kalkulator atau mesin mekanik hitung. Pada tahun 1822, Charles Babbage yang dikenal sebagai Bapak Komputer. Pada tahun 1890, Herman Holler mempromosikan kartu plong sebagai alat input, mempopulerkan sebuah kartu plong sebagai alat input. Itu sejarah dari komputer. Nah, di Amerika sendiri, generasi pertama itu tahun 1946 dan 19 sampai dengan 1959. Ciri-cirinya apa? Komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara atau vacuum tube untuk sirkuitnya. Jadi sirkuitnya merupakan komponen dari tabung hampa udara. Jadi data dikirim berupa tabung-tabung hampa udara. Komputer hanya dapat menggunakan bahasa mesin. Contohnya assembler. Kenapa? Karena masih hanya bisa membaca on dan off. Karena apa? Karena sirkuitnya masih berupa tabung-tabung. Dari yang panas-panas itulah dialirkan sebuah datanya. Cepat panas pastinya. Karena apa? Karena berupa tabung hampa udara. Prosesnya kurang cepat. Ya, apalagi karena udah panas dan prosesnya jadi memperlambat. Simpanannya kecil karena merupakan masih menggunakan kartu plong. Membutuhkan daya listrik yang besar, orientasi terutama pada aplikasi bisnis. Contohnya ada UNIVAC 1 atau Universal Automatic Computer, SAID, G15, SWAC, dan UNIAC 1. Itu generasi pertama. Generasi kedua di Amerika tahun 1959 sampai 1965. Ciri-cirinya apa? Komponen yang digunakan adalah transistor. Jadi dia sudah menggunakan transistor, tidak lagi menggunakan tabung hampa udara. Program dibuat dalam bahasa tingkat tinggi, menggunakan simpanan luar, magnetic tape, dan magnetic disk yang berbentuk removable disk, yang berbentuk disket. Membutuhkan daya listrik lebih sedikit, karena dia tidak lagi menggunakan tabung yang besar-besar, dia sudah menggunakan transistor, jadi daya listriknya kecil. Mempunyai kemampuan real time dan sharing time. Jadi komputer yang generasi kedua ini sudah bisa mengerjakan sekaligus lebih dari satu pemrograman, lebih dari satu perintah, dan melakukan sharing data terhadap banyak data yang dibutuhkan. Ukuran fisik komputer lebih kecil. Yang tadinya mungkin satu ruangan lebih kecil sekarang. Proses operasi sudah mencapai jutaan operasional per detik, operasi per detik. Kapasitas memorinya sudah lebih besar. Contohnya di Amerika sudah ada perusahaan IBM. Dengan yang pertama adalah 1401 dan IBM 7090.
dan sebagainya. Generasi ketiga, 65 sampai dengan 70. Ciri-cirinya adalah komponen yang digunakan adalah IC, sudah menggunakan IC atau integrated circuit. Peningkatan dari softwarenya, ada peningkatan dari softwarenya yang tadinya hanya bisa bahasa mesin, terus ditambah yang lain bahasa tingkat tinggi, sekarang sudah mencapai perkembangan softwarenya. Lebih cepat dan lebih tepat, ukuran kecepatan sampai dengan nanosecond atau miliar per detik per second. Kapasitas memori lebih besar, dapat menyimpan ratusan juta karakter, membutuhkan daya listrik yang lebih hemat, memungkinkan untuk melakukan multi-processing dan multi-programming. Jadi dia bisa melakukan multi-processing, jadi bisa menyimpan, melakukan pemrosesan lebih dari banyak proses sekaligus. Dan melakukan multi-programming, bisa melakukan pemrograman program yang memerintahkan program secara serentak bersama-sama di banyak program. Harganya semakin murah, kemampuan melakukan komunikasi data dari satu komputer ke komputer lain dengan alat bantu telepon. Jadi di generasi ketiga inilah kita mengenal bisa berhubungan antara satu komputer dengan komputer lain dengan alat bantu. Gitu. Inilah pertama kalinya LAN Local Area Network ada. Siapa yang punya? Yang pertama kali adalah IBM 390 yang bisa melakukan merespon semua ini. Generasi keempat sejak 1970, ciri-cirinya menggunakan LSI atau Large Scale Integrated atau Biopolar Large Scale Integrated. Sudah menggunakan LSI. Dikembangkannya komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan mini semikonduktor yang berbentuk chip untuk internal memorinya. Jadi internal memorinya sudah menggunakan chip. Jadi chip pertama kali dikembangkan sejak 1970. Inilah cikal bakal dari sebuah komputer pada saat ini. Gitu. Bentuknya sudah hampir sama dengan komputer PC saat ini. Dia sudah menggunakan LSI dan memori internalnya menggunakan chip. Komputer generasi kelima. Ciri-cirinya menggunakan VLSI, Very Language Select Integrated. Dikembangkan oleh Joseph Johnson Teknologi yang memungkinkan bisa menggantikan chip dan dapat memproses triliunan operasi per detik. Yang dipelopori oleh Jepang yang dikembangkan oleh ICOT atau Institute for New Computer Technology. Jadi komputer di Jepang, di Asia sudah mulai masuk di generasi kelima setelah tahun 1970. Contohnya kalau di Amerika ada IBM ASC White atau dengan kecepatan lebih dari 1,3 triliun. Ini merupakan sebuah komputer server pertama yang ada di dunia. Komputer masa depan, ciri-cirinya apa? Wah, ciri-cirinya adalah menggunakan komponen yang terbuat dari sintesis protein yang disebut dengan biochip. Jadi kedepannya komputer tidak lagi menggunakan VLC, CLC, prosesor, semuanya merupakan biochip yang dibuat dari sintesa protein. Kapan? Lagi dalam pengembangan. Contohnya apa?
Anda sering nonton film, banyak film, Star Trek misalnya, dia komputernya tidak lagi berupa komputer atau laptop atau PC yang ada di depan di atas meja, tapi melainkan ada di pintu, ada di kaca, gitu. Menggunakan apa prosesornya? Menggunakan bioprotein, gitu. Ya, jadi kedepannya kita di komputer tidak lagi menggunakan hardware yang berat dibawa dimanapun kita berada, mau di tangan, mau dipasang di tangan, mau pasang di kacamata, di helm, itu bisa. Dengan apa? Dengan protein sintesa yang sedang dikembangkan di dunia. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akhiri. Terima kasih telah menonton channel YouTube saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.